Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu semua, mari kita berdiri. Kita sama-sama membacakan satu ayat firman Tuhan. Untuk kita mulai dengan ibadah kita itu Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Yang bawa Alkitab kita sama-sama bacakan, yang bawa HP boleh kita sama-sama juga. Kita sepakat hati kita baca firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menangkan dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Demikian firman Tuhan.
biarlah firman Tuhan yang kami dengar malam ini memberi dampak yang positif dalam hidup kami, merubah cara berpikir kami, merubah paradigma hidup kami. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama. Berkati persekutuan Tirosa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Selamat malam semuanya. Ini perdana ya. Saya kami rindu biarlah selanjutnya akan banyak orang yang cari Tuhan. Amin ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tirosa ini dibentuk dengan satu tujuan utama, yaitu supaya kita jauh lebih baik. Amin ya. Amin. Tujuan utamanya itu, amin. Tujuan utamanya ialah bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul, saudara. Bukan hanya sekedar ya karena kita saudara bersaudara dari kampung, kita kumpul di Pangkal Pinang. Yo sudah, daripada kita nggak ada kegiatan, bikinlah Tirosa. Itu namanya cari kerja. Amin ya. Tapi tujuan utama kita ialah bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Karena yang mampu merubah ialah diri kita. Amin ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita tidak bisa merubah diri kita dengan kekuatan kita. Apalagi dengan mengandalkan kita punya uang, kita punya pekerjaan, tidak bisa merubah kita. Yang mampu merubah kita ialah Tuhan itu sendiri. Amin. Sehingga saudara, kenapa Tirosa ini dibentuk? Lalu saya mulai berpikir, Kak John dan kalian teman-teman yang berpikir, kita tidak mungkin bisa merubah diri kita menjadi baik di luar kita mencari Tuhan. Amin ya. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu firman Tuhan. Amin. Nah, mari malam ini saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ke-6. Yang bawa kitab silakan buka. Yang pakai handphone silakan lihat di handphone. Daniel pasal 6 ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Ya, saya bacakan saja bagi Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari kemudian Raja Darius, kalau di Alkitab Saudara mungkin ayat 25 ya, atau ayat 26 sama. Ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Bapak Ibu dan Saudara, rekan-rekan sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya mungkin akan lebih condong menggunakan bahasa Kupang. Ya, opung walaupun bukan produk asli Kupang, tapi opung ini banyak di Kupang juga, iya kan? Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daniel ini orang buangan. Dia bersama dengan teman-teman, ada namanya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu Sadrak di sini. Itu kawan-kawan dia. Bersama dengan beberapa orang yang lain, mereka adalah orang yang ditawan di Babilonia oleh Raja Nebukadnezar. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, orang tawanan seperti ini bisa berbuat apa? Orang buangan ini nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka sehingga mereka bisa dipakai. Benar? Daniel ini orang buangan, Bapak Ibu Saudara. Daniel ini orang yang dibawa dari satu negara jajahan dibawa ke Babilonia. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, Daniel menjadi seorang perdana menteri dan beberapa raja yang berkuasa. Bayangkan, kita harus merubah diri kita supaya lewat hidup kita ada banyak hal yang kita bisa buat
Bukan hanya bagi kota kita, bukan hanya bagi keluarga kita. Setiap orang. Di dalam ayat yang kita baca ini peristiwa ketika Daniel diselamatkan Tuhan dari gua singa. Ketika Darius raja Persia, raja yang berkuasa saat itu, dia memasukkan Daniel ke dalam gua singa karena ada hasutan-hasutan dari orang-orang yang membenci Daniel. Apa yang terjadi? Bahwa ternyata Tuhan menyelamatkan Daniel dari singa-singa itu. Sehingga singa-singa tidak makan Daniel pada waktu mereka sedang lapar. Singa-singa itu harus menyembah Allahnya Daniel. Amin. Harus menyembah Tuhannya Daniel. Dan itu saya punya kerinduan bagi ibu saudara. Gak usah muluk-muluk pangkal pinang. Minimal diri kita, keluarga kita, semua punya kemauan yang sama, visi yang sama, hati yang sama untuk apa? Menyembah Tuhan. Amin. Nah, bagaimana Daniel bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa? Kita lihat dari ayat 1 Daniel pasal 1 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, dibilang begini, kenapa Daniel bisa dipakai Tuhan? Ayat yang keempat dibilang begini Bapak Ibu Saudara, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat dan pengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan-tulisan bahasa dan orang kasti. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kata, mereka orang yang tidak bercela. Amin. Mereka orang yang baik, orang yang punya integritas yang baik. Makanya Bapak Ibu Saudara, diperlukan hari-hari ini adalah orang yang menjaga dirinya tidak bercela. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa Daniel berketetapan hati. Ayat berapa? Ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja, santapan raja. Hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau maju, kita harus ambil satu keputusan, ketetapan hati untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Daniel bisa diangkat? Bagaimana Daniel bisa diberkati Tuhan begitu luar biasa? Bagaimana Daniel bisa disertai Tuhan luar biasa? Karena ketetapan hatinya. Saya teringat benar Bapak Ibu Saudara, tahun 95, 96, saya ambil satu keputusan untuk bertobat. Saya anak seorang majelis gereja. Papa saya majelis gereja di gereja Kefas sekian tahun, kemudian menjadi majelis gereja di gereja Kuanino di Kupang sekian tahun, sekian periode. Orang mengenal Bapak saya sebagai orang yang rohani, Bapak Ibu Saudara. Namun saya menyadari bahwa Bapak saya rohani, tetapi saya rohani. Saya hidupnya dalam tanda petik tidak sejahat orang lain, Saudara. Saya tidak pernah tikam orang, saya tidak pernah bunuh orang, saya tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang lain yang hebat-hebat. Tidak. Tapi saya orang munafik, Bapak Ibu Saudara. Orang munafik artinya orang yang bisa bergereja, rajin juga gereja, tetapi main judi juga ikut. Sehingga di pasar Kuanino itu ada teman, dia punya bola buli, BG. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia bandar, dia main, dan kami juga karena di situ, jadi kami main juga. Saya ingat dulu saya suka main kelereng, Saudara. Saya ini walaupun begini campur putih kelereng. Jadi main kelereng di pasar itu, di pasar Kuanino itu main kelereng tiap hari. Taruhan cuma satu kali kena 100 perak. Tapi namanya juga itu juga. Kawan-kawan di situ tiap hari mereka minum sopi, karena di pasar itu hampir semua pak lampu itu cukup banyak. Kalau saudara yang kenal pasar Kuanino, dari depan belakang BCA, belakang depan gedung pemuda, pasar, di belakang itu pak lampu semua.
Lalu dia tempat orang jual sopi, orang jajan minum situ. Orang minum air, saya juga minum Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya mampu mengendalikan diri, kalau sudah mulai goyang-goyang, saya pulang sudah. Saya berani Bapak tua cium kena mabuk, hari ini lu gaya sudah. Udah bapak banyak nah. Beda takut begitu. Dan suatu kali puncak Bapak Ibu Saudara, mohon maaf perempuan ibu-ibu di sini, saya bawa satu perempuan malam. Nah, ini kita sudah ngomong apa ya? Saya bawa ke kamar karena kontrakan itu, saudara, ada kawan saya dia pulang rote, dia pun kamar kosong. Jadi kalau udah nona rote satu dari baru datang dari mereka. Jadi kalau mau masuk itu rumah, mereka sudah mikir apa dengan dia. Cuma mulai berita heboh, sibuk bawa perempuan masuk di situ. Pada saya juga kasih masih saya pulang. Mulai heboh satu kelurahan itu, saudara. Wah, anak Pak Kedo bawa perempuan. Saya punya ketakutan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena yang pertama, bapak saya majelis gereja. Yang kedua, saya juga dianggap rohani walaupun munafik. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya masuk kamar dan saya berlutut, saya bilang begini, Tuhan, ampuni saya. Saya merasa berdosa. Mulai saat itu saya mulai membenahi diri, saudara. Saya mulai aktif dalam pelayanan. Saya mulai tinggalkan semua hal-hal yang saya anggap dulu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, saya fitness, Bapak Ibu Saudara. Ada kawan saya namanya Nong Gondrong. Nong Gondrong ini kawan fitness di Pak Pendeta. Supaya kita ngangkat ini barang kuat, minum satu seloki saja. Minum satu seloki. Nah, dia bilang ambil sopi kapala sopi yang apa, minuman Arab yang kelas 1. Jadi saya nere-nere, orang Kupang main nere-nere, saya kasih doi juga dia beli. Lalu saya pulang, saya habis fitness, saya ambil satu seloki kecil. Saya minum begini Bapak Ibu Saudara. Saya mabuk. Saya sudah mulai goyang dengan Tuhan, ampuni saya. Lalu saya tutup pintu rapat-rapat Bapak Ibu Saudara, saya masuk kamar, saya tidak keluar karena saya takut tiba-tiba ada bilang begini, Shalom Pak Pendeta. Lalu saya mulai buka pintu, lalu mereka bilang, Pak Pendeta minum arak ya. Mulai saat itu saya bertobat, saudara. Saya tidak lagi situ. Amin. Walaupun sedikit, saya tidak mau. Karena saya takut tiba-tiba ada kawan pendeta atau kajauan datang, Pak Simon. Lalu saya buka pintu, mereka cium, apa sih mau minum arak? Apa yang saya buat makan lagi, nggak bisa lagi. Tapi benar saudara, saya mau kasih tahu kita, ketika Anda mengambil keputusan untuk tinggalkan dosa, Tuhan angkat kita. Amin. Ketika kita ambil keputusan berkata, ya saya tidak lagi lakukan itu, di situ Tuhan mulai proses kita menjadi baru. Tuhan harus ubah kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bagaimana kita bisa merubah diri kita? Bagaimana kita bisa merubah suami kita kalau diri kita tidak berubah dulu? Amin. Makanya saya pernah baca satu buku, judulnya begini, ubahlah daku sebelum ubah dia. Amin. Kadang-kadang seorang istri bilang begini, ubah suamiku modelnya begini, Tuhan tolong jaga dia supaya dia berubah. Kadang-kadang ibu-ibu juga doa begitu. Tapi di sini tidak ada. Amin. Kadang-kadang begitu. Dia berdoa supaya suaminya berubah. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, ubah dulu kita. Amin. Kita yang harus mengambil keputusan untuk apa? Tinggalkan itu. Benar nggak? Saatnya untuk kita mengumpulkan berkat Tuhan. Mari kita mempersiapkan semuanya. Sebelumnya kita akan berdoa lagi dan berdoa persembahan. Saya minta Pak Ketua untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Hadirat Tuhan, atas campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas perkumpulan ibadah persekutuan Kirosa yang sudah kami jalankan malam ini. Ini adalah tahap awal untuk kami mengenal, mencari, dan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Engkau berkati kami agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jamah kami, urapi kami, agar kami tetap memiliki rasa rindu kepada Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur. Walaupun persembahan ini tidak berarti, tapi dengan tulus hati kami memberikannya Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu dan demi pelayanan pertumbuhan iman di muka bumi. Ampuni kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua, melindungi mereka dengan semua berkat-berkat Tuhan menyertai mereka. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka sedang hadapi. Mereka yang sedang jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan menyadarkan, mengingatkan supaya mereka kembali cari wajah Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup beribadah bersama dengan Tuhan. Karena Engkau mau mencari orang-orang yang rindu mencari wajah-Mu. Engkau ingin bersekutu dengan orang-orang yang mau mencari Tuhan. Karena itu kami berdoa biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu, melindungi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka punya hidup dan pekerjaan. Berkati Tirosa ini Tuhan. Kami membentuk Tirosa ini dengan satu tujuan yang mulia, untuk hidup kami jauh lebih baik. Hidup kami berubah. Hidup kami boleh menjadi berkat di kota di mana Tuhan bawa kami ini. Kami boleh menjadi teladan yang baik, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan tinggi. Berkati keluarga kami masing-masing, mungkin suami atau istri kami yang mungkin jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyadarkan dan memberkati mereka. Sementara kami akan pulang, kami akan beristirahat dari lelah kami ingin istirahat, kami tidur malam dan sebagainya. Apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Mari pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera berlimpahan. Kasih karunia dan pihak Allah Bapa dari Tuhan Yesus yang sudah mati bagimu. Pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai anak saya mulai dari saat ini sampai selama